So belajar, kali ini kita akan mempelajari materi tematik kelas 5. Tema 1, subtema 3 dengan judul Lingkungan dan Manfaatnya. Berikut ini adalah rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, serta Seni Budaya dan Prakarya. Mari kita mulai dengan mata pelajaran PPKN. Pada pembelajaran 3, kalian akan belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya Pancasila dijadikan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan pedoman semua peraturan di Indonesia termasuk perilaku warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran 4, kalian akan belajar tentang pengamalan sila keempat Pancasila. Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan perbuatan yang terpuji. Salah satunya adalah mengamalkan sila keempat Pancasila. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Pembagian tugas kerja anggota keluarga. 2. Pemilihan ketua kelas. 3. Musyawarah dan gotong royong pembangunan sarana umum. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kalian akan belajar tentang menentukan kalimat utama dan ide pokok sebuah paragraf. Setiap teks baik fiksi maupun non-fiksi pasti tersusun dari satu paragraf atau lebih. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis dan mengandung sebuah ide. Pada subtema 3 ini, akan diajarkan 4 cara menemukan ide pokok, yaitu 1. Menemukan ide pokok dari bacaan. Ada 2 cara menemukan ide pokok sebuah bacaan atau teks. Pertama, dengan memahami maksud pembicaraan atau hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Kedua, dengan menemukan ide pokok tiap paragraf lebih dulu. Gabungan ide pokok tiap-tiap paragraf tersebut kita simpulkan menjadi hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. 2. Menemukan ide pokok dengan membaca cepat. Cara untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf, yaitu dengan membaca paragraf atau teks bacaan dengan cermat, kemudian mencari kalimat utamanya. Ide pokok paragraf tertuang dalam kalimat utama masing-masing paragraf. 3. Menemukan ide pokok melalui kalimat utama. Agar lebih mudah menemukan ide pokok, kita perlu menemukan kalimat utama paragraf tersebut. Kalimat utama biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Kalimat utama dapat terletak di awal, akhir, atau campuran di awal dan akhir. 4. Menemukan ide pokok dalam paragraf. Dalam setiap paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama mengandung ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok dapat dicari dengan cara membaca seluruh paragraf dengan cermat. Kalimat utama atau ide pokok biasanya terletak di awal paragraf. Tetapi ada juga yang terletak di akhir atau awal dan akhir paragraf. Untuk mata pelajaran IPA, kalian akan mempelajari pokok bahasan berikut ini. 1. Kelainan tulang sebagai organ gerak manusia. 2. Kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia. 3. Menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Tulang sebagai organ gerak dapat mengalami gangguan atau kelainan. Beberapa gangguan pada tulang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Rahitis. Rahitis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan kekurangan vitamin D dan kalsium. 2. Skoliosis, kifosis, dan lordosis. Sikap tubuh yang salah ketika kita melakukan kegiatan seperti duduk, berdiri, atau tidur dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Kebiasaan sikap membungkuk dapat menyebabkan tulang punggung membengkok ke belakang atau kifosis. Kebiasaan sikap terlalu tegak pada saat duduk dapat menyebabkan tulang punggung membengkok ke depan atau lordosis. Kebiasaan bersikap dalam posisi miring dapat menyebabkan tulang punggung bengkok ke kiri atau ke kanan atau disebut skoliosis. 3. Osteoporosis. Osteoporosis merupakan suatu keadaan di mana proses penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang, sehingga tulang menjadi keropos. Kelainan, gangguan, dan penyakit pada otot manusia antara lain. 1. Polio. Polio merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio.
2. Kram otot. Kram merupakan kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. 3. Hipertrofi. Hipertrofi merupakan suatu kondisi otot yang membesar dan menjadi lebih kuat. Hipertrofi dapat disebabkan oleh aktivitas otot yang berlebihan seperti bekerja dan berolahraga. Hipertrofi otot umumnya terjadi pada atlet binaraga dan kebugaran. 4. Atrofi. Atrofi yaitu kelainan yang terjadi akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Menjaga kesehatan organ gerak agar tetap sehat mutlak dilakukan. Berikut ini beberapa cara menjaga kesehatan organ gerak kita. 1. Makan makanan yang cukup mengandung kalsium. 2. Olahraga yang teratur. 3. Berjemur pada sinar matahari pagi untuk membantu pembentukan vitamin D. 4. Banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. 5. Latihan otot dapat membuat otot menjadi kuat, sehingga dapat terhindar dari atrofi otot. 6. Mengatur aktivitas agar otot tidak lelah, sehingga terhindar dari kram otot. 7. Menghindari stres berat dengan pola hidup yang benar. Untuk mata pelajaran IPS, kalian akan belajar tentang pengaruh keadaan Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara maritim, karena 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan sepertiganya merupakan daerah daratan. Luasnya wilayah laut membuat Indonesia kaya akan potensi laut. Potensi laut Indonesia dapat berupa kekayaan hayati seperti ikan, terumbu karang, kerang mutiara, dan hasil laut lainnya. Selain itu, laut juga dapat dikembangkan menjadi wisata bahari. Pada pembelajaran 4, kalian akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang sosial budaya dan transportasi. Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan mengakibatkan Indonesia memiliki ragam budaya daerah. Keanekaragaman budaya dapat berupa adat istiadat, suku bangsa, bahasa, atau kesenian. Selain berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya, letak geografis juga memengaruhi bidang transportasi. Untuk pelajaran seni budaya dan prakarya, kalian akan belajar tentang komik. Komik adalah sebuah media yang bertujuan untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi gambar. Seperti cerpen, komik juga memiliki alur tertentu. Alur tersebut dapat menarik perhatian pembaca. Berdasarkan bentuk penampilan atau kemasannya, komik dibedakan menjadi 4 jenis yaitu 1. Komik strip. Komik strip merupakan jenis komik yang hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja. Komik strip biasanya sering ditemukan dalam berbagai majalah anak dan surat kabar. 2. Komik buku. Komik buku merupakan jenis komik yang dikemas dalam bentuk buku dan biasanya dalam satu buku hanya menampilkan sebuah cerita yang utuh. 3. Komik humor dan petualangan. Komik humor merupakan komik yang paling digemari oleh anak-anak. Komik humor menampilkan sesuatu yang lucu dan mengundang pembaca untuk tertawa ketika membaca komik tersebut. 4. Komik biografi dan ilmiah. Komik biografi biasanya menceritakan kisah kehidupan seorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Komik ilmiah biasanya berisi campuran antara komik dan narasi. Nah sobat belajar, demikian intisari materi pelajaran tematik kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Selamat belajar.